Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuramdani dengan NIM S1G1 23080. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kemaritiman. Kita mulai dengan pengertian dasar wasritim atau wawasan kemaritiman, yaitu sebagai konsep politik yang memandangkan laut, tanah, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan tanpa mengeluarkan batas antara mereka. Hal ini merupakan dasar bagi pembangunan dan pengembangan Nusantara sebagai negara maritim. Wawasan kemaritiman mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta mewujudkan bangsa dan negara secara utuh. Kemaritiman adalah dasar bagi pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan, serta memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Wawasan kemaritiman juga berperan sebagai konsepsi ketahanan nasional dan merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air. Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah wawasan kemaritiman. Wawasan kemaritiman Indonesia berasal dari sejarah maritim yang memiliki berbagai tahap dan pengembangan. Sejarah maritim Indonesia dimulai dari zaman Kerajaan Majapahit, di mana laut, sungai dianggap sebagai bagian dari aktivitas. Kemudian pada zaman kolonial, wilayah maritim Indonesia diatur oleh pemerintahan Hindia Belanda yang membatasi wilayah laut Indonesia hanya sebatas 3 mil dari garis pantai. Pada masa kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 17 Agustus 1945, wilayah Indonesia hanya sebatas wilayah Hindia Belanda. Ditambah dengan Malaka, Borneo Utara, Papua, Timur, dan kepulauan sekelilingnya. Sejak tahun 1982, Indonesia ditetapkan sebagai negara maritim dunia, terutama karena luas laut Indonesia yang sangat besar, yang mencapai 5,8 juta kilometer per kubik. Wawasan kemaritiman Indonesia diakui dunia sebagai The Archipelago Nation Concept melalui Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982. Oke, dimulai dengan yang ketiga. Yang tadi sudah yang pertama, yaitu pengertian dasar wawasan kemaritiman, dan kedua sejarah munculnya wawasan kemaritiman, dan sekarang yang ketiga saya akan menjelaskan tentang wawasan internasional, regional, dan nasional. Dan saya akan perlihatkan PPT ini. Wawasan internasional merupakan cara pandang atau cara melihat hubungan secara bilateral, regional, hingga multilateral dengan negara lain dalam berbagai aspek, misalnya dalam aspek hubungan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Wawasan internasional adalah hubungan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa, dan masyarakat global melintas batas dan ruang antar negara berkaitan dalam hubungan diplomasi untuk tujuan kesejahteraan antar negara. Dalam wawasan internasional, kita perlu melihat jejak sejarah masa lampau serta pihak-pihak yang terlibat dalam skala global seperti organisasi internasional, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan, yaitu UNESCO, lembaga yang mengurusi terkait dana anak-anak UNICEF, lembaga yang mengurusi perdagangan WTO, dan lembaga ekonomi dan sosial ECOSOC. Organisasi ini menaungi beberapa lembaga khusus seperti Grup Bank Dunia WBG, Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Program Pangan Dunia WFP, dan lembaga yang mengurusi terkait dana moneter internasional IMF, Organisasi Kerjasama Islam OKI, hingga Gerakan Non-Blok GNB yang menjadi wadah kerjasama negara-negara yang menganggap pendirian PBB. Wawasan regional ASEAN dalam wawasan kemaritiman berarti mengatur dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan ASEAN secara harmonis dan efektif, yaitu dilakukan untuk menciptakan kemaritiman yang berkelanjutan, meningkatkan pemasaran dan perdagangan, serta mengurangi konflik dan kesulitan yang mungkin terjadi di kawasan lautan. Penyusunan ketentuan tentang zona maritim dan zona ekonomi eksklusif yang digunakan secara ketat untuk navigasi internasional dan jalur laut adalah salah satu langkah yang diperlukan untuk menciptakan kemitraan strategis keamanan maritim ASEAN.
Hal ini sangat penting untuk perkembangan regional yang berkelanjutan dan kemakmuran. Kemitraan strategis keamanan maritim ASEAN juga akan mengurangi risiko terjadinya konflik di kawasan lautan. Pengembangan kerjasama maritim dan pelatihan di Asia Tenggara juga akan menciptakan operasi interoperabilitas yang lebih baik dengan negara-negara ASEAN lainnya. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam hubungan antar negara. Konsep wawasan nasional bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Wawasan nasional digunakan sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, dan tindakan dalam penyelenggaraan negara. Wawasan kemaritiman dan wawasan nasional adalah konsep yang terkait dengan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dan budaya di wilayah pesisir dan lautan. Wawasan kemaritiman adalah cara pandang yang selalu untuk menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Sedangkan wawasan nasional adalah konsep pemahaman tentang keberagaman wilayah, budaya, sumber daya alam, serta potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas. Wawasan lokal Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi. Ibu kota provinsi ini adalah Kendari. Provinsi ini terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Geografisnya terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 0,2 derajat 45 sampai 0,6 derajat 15 lintang selatan dan 120 derajat 45 sampai 124 derajat 30 lintang timur. Wawasan lokal ini mencakup berbagai aspek termasuk sejarah, budaya, peradaban, dan kebudayaan. Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang memiliki masyarakat dengan kultur heterogen terdiri dari berbagai suku besar seperti suku Muna, suku Tolaki, suku Wolio, suku Wakatobi, suku Wawoni, suku Kabaena, suku Bajo, suku Jawa, suku Morenene, suku Bugis, dan lain-lain sebagainya. Wawasan lokal Sulawesi Tenggara terhadap wawasan kemaritiman adalah suatu konsep yang menghubungkan budaya maritim yang kaya dengan potensi ekonomi maritim yang besar di wilayah. Sulawesi Tenggara merupakan provinsi di Indonesia yang terletak bagian tenggara Pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari. Di Sulawesi Tenggara ini terdapat dua suku yang sangat dikenal sebagai suku yang mendiami wilayah kemaritiman Sulawesi, yaitu suku Buton dan suku Bajo. Oke, setelah tadi kita sudah menjelaskan tentang wawasan internasional regional ASEAN, serta wawasan nasional dan juga wawasan lokal Sulawesi Tenggara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat wawasan kemaritiman bagi mahasiswa D3. Manfaat wawasan maritim bagi mahasiswa D3 yaitu mencakup sebagai mengenal perairan Indonesia dan meningkatkan pendidikan. Dimulai dengan mengenalkan perairan Indonesia. Wawasan kemaritiman membantu mahasiswa D3 untuk memahami perairan Indonesia yang merupakan sumber kehidupan manusia. Selain daratan dan udara, perairan laut Indonesia mencapai 2/3 bagian dari luasnya dan memiliki banyak manfaat seperti sebagai sarana transportasi, pertahanan keamanan, sumber energi, pertambangan, perikanan, dan potensi laut lainnya. Obat-obatan juga dan makanan serta pariwisata dan lain sebagainya. Dan kedua adalah meningkatkan pendidikan. Wawasan kemaritiman bertujuan untuk memperluas wawasan siswa tentang kondisi wilayah Indonesia, kondisi perairan, manfaat laut, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta sumbangsi perairan untuk negara Indonesia itu sendiri. Ini akan membantu mahasiswa D3 untuk mempelajari lebih banyak tentang kemaritiman dan menambah wawasan mereka. Dan kelima, saya akan perlihatkan lagi tentang PPT-nya, yaitu data-data tentang wawasan kemaritiman.
Di sini ada data-data luas laut dunia dan luas laut Indonesia. Data luas laut dunia menunjukkan bahwa laut memiliki luas yang lebih besar dibandingkan daratan. Laut di bumi menguasai sebesar 71% dari luas bumi, yang berarti seluas 361,1 juta kilometer persegi. Laut di bumi terbagi menjadi 5 samudra, yaitu Samudra Antartika, Arktik, Hindia, Pasifik, dan Atlantik. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah Indonesia seluruhnya 5.193.250 km per kubik. Luas daratan Indonesia sebesar 1,919.440 juta km per kubik. Sedangkan luas lautan sekitar 3,273.810 km per kubik. Luas Indonesia baik itu di darat dan perairan adalah 8.300.000 km persegi. Sekarang adalah data-data luas panjang pantai seluruh dunia dan panjang pantai Indonesia. Data-data panjang pantai seluruh dunia merupakan informasi tentang panjang garis pantai yang dimiliki oleh negara-negara di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa negara yang memiliki garis pantai terpanjang. Yang pertama ada Kanada yang memiliki panjang garis pantai yang mencapai 202.080 km, yang membuatnya menjadi negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Kedua ada Indonesia, yaitu memiliki panjang garis pantai mencapai 99.083 km, yang membuatnya menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Ketiga, Norwegia, yaitu dengan panjang garis pantai sebesar 58.133 km. Lalu Rusia memiliki panjang garis pantai mencapai 37.653 km, dan disusul Filipina yang memiliki panjang garis pantai tetapi tidak ada data yang tersedia mengenai panjangnya. Di sini ada panjang garis pantai Indonesia, yaitu yang mencapai 99.083 km, yang membuat negara ini menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Garis pantai Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu garis pantai erosi dan dengan relief tinggi dan garis pantai pengendapan dengan relief rendah. Hal ini disebabkan karena negara ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki banyak pulau dan wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Indonesia juga memiliki banyak pantai yang menarik bagi wisatawan, termasuk pantai yang berbatasan dengan laut tropis. Pantai Panjang di Bengkulu juga merupakan pantai terpanjang di Indonesia dengan garis pantai sekitar 7 km dan lebar pantai sekitar 500 meter. Ini adalah salah satu destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan yang dihiasi pohon cemara dan pasirnya putih. Pantai ini juga memiliki fasilitas seperti area sport center, restoran, kafe, penginapan, pusat perbelanjaan, dan sarana akomodasi yang cukup lengkap. Sekarang lanjut data-data jumlah pulau di seluruh negara dan jumlah pulau di Indonesia. Negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia adalah Swedia, yang memiliki sekitar 267.570 pulau. Norwegia berada di posisi kedua dengan jumlah pulau sekitar 239.057 pulau. Finlandia memiliki sekitar 178.947 pulau. Kanada berada di posisi keempat dengan jumlah pulau sekitar 52.455 pulau. Amerika Serikat memiliki sekitar 18.617 pulau. Indonesia berada di posisi kelima dengan jumlah pulau sekitar 17.000. Australia berada di posisi ketujuh dengan jumlah pulau sekitar 8.222. Filipina berada di posisi 8 dengan jumlah pulau sekitar 7.641. Jepang berada di posisi ke-9 dengan jumlah pulau sekitar 6.852. Chili berada di posisi 10 dengan jumlah pulau sekitar 5.000. Jumlah pulau di Indonesia adalah salah satu data yang paling banyak dicari. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau yang tersebar di 32 provinsi. Pada tahun
2021, pemerintah mencatat jumlah pulau di Indonesia hingga 17.000. Namun, jumlah pulau ini berkembang setiap tahunnya dan terdapat pulau yang baru terdata dan teridentifikasi oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG serta lembaga lain. Jumlah pulau Indonesia yang dihuni oleh manusia hanya sekitar 6.000 pulau saja, dan pulau terbesar di Indonesia termasuk Pulau Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa Timur, Halmahera, Pulau Seram, Sumbawa, dan Flores. Sekarang saya akan menjelaskan tentang informasi potensi wawasan kemaritiman di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat luas dan melimpah. Berikut adalah beberapa informasi yang akan saya berikan, yaitu tentang potensi sumber daya laut di Indonesia. Yang pertama adalah perikanannya. Perikanannya di Indonesia itu memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, dengan angka potensi lestari yang tinggi yang memungkinkan untuk ikan beregenerasi, sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi. Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan dan juga rumput laut yang diusulkan untuk budidaya seperti bandeng atau udang menggunakan tambak. Dan kedua ada terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia ini sangat terluas, bahkan sampai terluas di dunia. Luasnya itu mencapai 284,3 ribu kilometer per kubik, setara dengan 18% terumbu karang di dunia. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, mulai dari bersifat ekonomis, ekologis, hingga sosial ekonomi. Manfaat ekonomi terumbu karang adalah sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan bahan baku industri. Ketiga, ada industri maritim yang di Indonesia itu memiliki potensi untuk mengembangkan industri seperti jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut sebagai energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, serta pengangkatan benda dan muatan kapal yang tenggelam. Ada lagi informasi potensi wisata laut di Sulawesi Tenggara, yaitu tepatnya di negara Indonesia. Potensi wisata laut di Sulawesi Tenggara terdiri dari berbagai destinasi yang menarik seperti Taman Nasional Wakatobi, Taman Nasional Bunaken, dan Pantai Katembe. Wakatobi adalah destinasi unggulan wisata bahari di Sulawesi Tenggara dengan kawasan terumbu karang seluas 118.000 hektar dan Kaledupa Atol sepanjang 48 km. Taman Nasional Bunaken menawarkan keindahan alam laut dengan hutan bakau, padang lamun, dan juga terumbu karang. Pantai Katembe, salah satu pantai yang menjadi wisata bahari di Sulawesi Tenggara, memiliki legenda yang melekat erat dan menjadi tempat yang ideal untuk penyelam profesional. Selain itu, Sulawesi Tenggara juga menawarkan wisata pantai, peninggalan bersejarah, dan juga seni budaya. Wakatobi menyimpan sejuta pesona wisata, mulai dari keindahan wisata bawah laut atau wisata pantai, juga peninggalan bersejarah hingga seni budayanya. Sekarang yang terakhir adalah informasi perbatasan laut di Indonesia. Informasi perbatasan laut di Indonesia itu memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan juga Timor Leste. Sedangkan di laut, perairan Indonesia perbatasannya dengan 10 negara tetangga, yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Pulau Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini, juga Palau. Perbatasan laut teritorial Indonesia
merupakan salah satu batas wilayah yang dimiliki oleh negara ini yang sangat luas dan mencakup 2/3 dari luas daratannya. Pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia diatur dalam UU nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara yang menyebutkan bahwa negara terdiri dari wilayah darat, wilayah perairan, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Mungkin hanya segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau bahasa yang saya ucapkan kurang, ya maksudnya kurang untuk didengar. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan sekarang saya sudah menjelaskan semua tentang wawasan kemaritiman. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kurangnya, mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.